Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Rini Wahyuni Pulungan dan Sumarno Ramadan. Video ini merupakan penjelasan instrumen kebijakan moneter, pengendalian inflasi, dan nilai tukar. Mari kita lihat. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat agar bisa mengatur ukuran dan juga tingkat perkembangan pasokan uang yang beredar di dalam perekonomian negara, dan di dalamnya banyak sekali instrumen kebijakan moneter yang tersedia. Jenis kebijakan moneter. Ada dua jenis kebijakan moneter yang dapat diambil sebagai langkah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar. Kebijakan tersebut adalah kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif merupakan kebijakan moneter yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar yang dapat mengatasi inflasi. Beberapa instrumen kebijakan moneter tersebut antara lain: yang pertama, open market operational, kebijakan operasi pasar terbuka. Kedua, kebijakan diskonto. Ketiga, kebijakan cadangan kas. Keempat, kebijakan kredit ketat. Pengendalian inflasi. Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Sementara itu, inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran ataupun yang bersifat kejutan, seperti kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir. Pengendalian inflasi. Untuk mencapai sasaran inflasi dengan baik, maka perlu dicari sasaran antara yang dekat hubungannya dengan inflasi. Sasaran antara ini dapat berupa suku bunga jangka panjang seperti suku bunga deposito 3 bulan atau lebih, dan nilai tukar rupiah, baik secara nominal maupun real, atau kombinasi antara keduanya yang disebut Monetary Condition Index. Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah dalam melakukan pengendalian inflasi, baik dalam ruang lingkup daerah maupun nasional. Yang pertama, pengelolaan terhadap pasokan. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konektivitas. Yang keempat, rantai perdagangan. Yang kelima, subsidi. Transmisi perubahan nilai tukar rupiah ke inflasi dapat melalui dua saluran. Yang pertama, melemahnya nilai tukar rupiah akan menaikkan biaya produksi yang memakai barang impor sehingga menaikkan harga. Yang kedua, harga non-tradable goods yang relatif lebih murah dibandingkan harga tradable goods